Setelah menghabiskan waktu selama 1 bulan di rumah sakit, akhirnya Fadil pun boleh dibawa pulang karena memang kondisinya yang sudah membaik. Fadil dibawa pulang ke kediaman Sanjaya. Fadil pun langsung beristirahat di dalam kamarnya. Kamar di mana banyaknya foto-foto Tasya terpajang. Dan karena itu tidak ada satu orang pun yang diizinkan masuk oleh Fadil. Sebelumnya Adit sudah memprediksi kalau itu akan terjadi. Adit pun sudah meminta Yohan untuk membebaskan Nandan dari penjara sebelumnya untuk bisa merawat dan menjaga Fadil. Tok tok tok. Fadil. Fadil buka pintunya nak. Ucap Yosi. Ada apa? Tanya Fadil di dalam kamar. Bisa tidak kamu buka pintunya dulu sayang dan biarkan mama masuk. Ucap Yosi. Bukannya sudah kukatakan kalau ingin mengantarkan makanan taruh saja di depan pintu dan jangan menggangguku lagi. Jawab Fadil. Bagaimana ini Pak? Fadil tidak mau mendengar ucapan mamah maupun papa. Ucap Yosi pada Adit. Permisi tuan biar saya saja. Ucap Nandan yang baru saja tiba. Baiklah. Saya harap kamu bisa melakukannya dengan baik. Dengan begitu saya tidak akan merasa sia-sia meminta Yohan membebaskanmu. Ucap Adit. Nandan pun hanya mengangguk. Tok tok tok. Tuan. Tuan Fadil boleh saya masuk? Ucap Nandan. Masuklah. Tapi ingat hanya kamu seorang yang boleh masuk. Jawab Fadil. Fadil sudah sangat hafal dengan suara Nandan jadi tanpa bertanya lagi Fadil pun langsung minta Nandan untuk masuk ke dalam kamarnya. Nandan pun langsung masuk ke dalam kamar Fadil. Saat Nandan masukkan Nandan melihat kamar Fadil yang dipenuhi oleh foto Tasya yang terpajang di setiap sudut kamar Fadil. Namun bagi Nandan itu bukanlah hal yang aneh lagi baginya. Apa kabar Tuan Fadil? Sapa Nandan. Seperti yang kamu tahu Nandan. Jawab Fadil. Nandan aku ingin kamu mencari tahu tentang Tasya sekarang juga. Sambung Fadil. Baik Tuan. Tapi saya harus mulai dari mana untuk mencarinya? Ucap Nandan. Terserah. Kamu cari tahu saja sendiri. Jawab Fadi dan Nandan pun hanya mengangguk. Nandan keluar dari kamar Fadil. Saat Nandan keluar dari kamar Fadil semua orang langsung menghampiri Nandan dan menanyakan keadaan Fadil. Nandan bagaimana keadaan Fadil? Tanya Adit. Tuan Fadil baik-baik saja Anda tidak perlu cemas. Jawab Nandan. Lalu kamu mau kemana? Kenapa kamu tidak menemani Fadil di kamarnya? Tanya Adit kembali pada Nandan. Maaf Tuan. Tuan Fadil meminta saya untuk mencari sesuatu dan Tuan Fadil menginginkan saya untuk mencarinya sekarang juga. Jawab Nandan. Mencari apa? Tanya Adit. Maaf Tuan saya tidak bisa memberitahu Anda. Permisi. Ucap Nandan yang kemudian langsung pergi. Nandan pergi menggunakan mobil milik Fadil untuk mencari Tasya mulai dari tempat-tempat yang biasa Tasya datangi seperti yang pernah dikatakan oleh Fadil dulu. Nandan sudah pergi ke berbagai tempat yang biasa Tasya datangi namun Nandan masih tidak melihat keberadaan Tasya sampai saat ini. Ter. Halo Tuan Fadil. Ada apa? Tanya Nandan saat menjawab telepon dari Fadil. Pergilah ke rumah sakit A untuk mengambil barang yang tertinggal di ruang inapku sebelumnya. Ucap Fadil. Baik Tuan. Jawab Nandan. Nandan pun akhirnya langsung pergi ke rumah sakit yang Fadil maksud. Saat Nandan akan bertanya pada resepsionis rumah sakit, Nandan melihat seorang wanita yang sepertinya akan melahirkan dan wanita itu terlihat mirip sekali dengan Tasya. Tasya, panggil seseorang dari arah belakang Nandan. Dan saat Nandan melihat siapa yang memanggil Tasya Nandan pun tersenyum karena yang memanggil Tasya adalah Arya. Bagus akhirnya aku bisa menemukan di mana keberadaan Nona Tasya, ucap Nandan. Nandan pun segera mengikuti Tasya dari belakang. Nandan selalu mengawasi dari mulai Tasya masuk kamar bersalin dan kamar inapnya setelah itu Nandan pun mengikuti kemana perawat membawa bayi Tasya untuk melihat bayi Tasya. Setelah semuanya pasti Nandan pun langsung pergi meninggalkan rumah sakit untuk mengantarkan barang Fadil yang sudah Nandan ambil dari rumah sakit dan memberikan informasi pada Fadil mengenai Tasya. Sedangkan kini Arya dan Tasya tengah berbahagia karena kelahiran anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Bukan hanya mereka. Keluarga besar Arya pun turut berbahagia atas kelahiran bayi laki-laki yang sehat dan juga sangat lucu itu. Terima kasih sayang kamu sudah memberikanku anak laki-laki yang sehat dan tampan sepertiku. Ucap Arya yang mencium kening Tasya yang kini tengah menyusui anaknya dan Tasya pun hanya tersenyum saat mendapat perlakuan dari Arya. Iya. Lihat dia sangat tampan sepertimu. Ucap Tasya yang terus tersenyum sambil memandang buah hatinya yang baru saja lahir.
Arya sayang, apa kamu sudah memiliki nama untuk anakmu itu? Tanya Azahra. Sudah mah. Arya akan memberinya nama Axel Aditama Saputra. Axel yang berarti pembawa kedamaian. Aditama yang berarti tampan dan indah. Sedangkan Saputra sebagai marganya. Jawab Arya dengan tersenyum dan langsung mencium Tasya kembali dan juga anaknya yang baru saja dia beri nama Axel Aditama Saputra. Nama yang bagus, ucap Faris. Semua orang pun sangat menyukai nama yang diberikan Arya untuk anak pertamanya itu. Sejak kelahiran Axel, Arya selalu menemani Tasya di rumah sakit sedangkan urusan kantor diurus oleh Vian. Arya sangat senang dengan kehadiran Axel di antara dia dan Tasya. Arya bahkan sangat rajin dan giat belajar melakukan sesuatu yang berhubungan dengan anaknya itu seperti belajar menggendong, memandikan dan menenangkan Axel. Setelah 1 minggu Tasya sudah bisa berjalan walaupun masih sedikit nyeri. Namun rasa sakitnya hilang begitu saja saat melihat Axel dan juga Arya yang terlihat begitu bahagia. Tanpa Tasya sadari air matanya menetes. Arya yang melihat itu pun langsung menaruh Axel ke tempatnya dan Arya pun langsung menghampiri Tasya. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Tanya Arya yang memeluk Tasya. Aku takut kehilangan kalian. Aku tidak mau berpisah dengan kalian. Ucap Tasya tiba-tiba di tengah isak tangisnya. Kamu kenapa berbicara seperti itu? Kamu tidak akan pernah kehilangan aku maupun Axel. Ucap Arya yang terus memeluk dan membelai rambut Tasya. Berjanjilah padaku kalau kamu tidak akan pernah menggantikan posisiku dengan wanita lain jika suatu saat nanti aku tidak ada di antara kalian lagi. Ucap Tasya kembali. Hei, apa yang sedang kamu bicarakan sayang? Kamu tidak akan kemana-mana. Lagi pula jika kamu pergi siapa yang akan menjaga Axel? Tidak sayang, jangan pernah berbicara seperti itu lagi, aku mohon. Ucap Arya yang merasa hatinya sangat sakit dan terasa seperti teriris-iris saat mendengar Tasya berbicara seperti itu. Aku hanya ingin kamu berjanji padaku Arya. Ucap Tasya yang kini benar-benar menangis sejadi-jadinya. Aku berjanji padamu aku tidak akan pernah menggantikan posisimu dengan wanita lain. Aku hanya akan mencintai dan menyayangi kamu dan Axel sampai kapanpun bahkan sampai akhir hayatku. Ucap Arya yang kemudian mencium bibir Tasya dengan lembut. Tasya pun kini tengah tertidur setelah merasa lelah. Axel yang sedari tadi digendong oleh Arya pun kini ikut tertidur. Arya langsung menaruh Axel di tempatnya. Setelah itu Arya pergi untuk mencari makan dan mencari udara segar. Arya menempatkan 2 anak buahnya untuk menjaga Tasya dan Axel. Tak lupa Arya pun berpesan untuk memeriksa siapa saja yang masuk ke dalam ruangan Tasya. Sampai saat Arya pergi beberapa orang yang memang menunggu saat-saat itu pun langsung beraksi. Orang-orang itu adalah Nandan dan 5 anak buahnya. 2 anak buah Arya melawan 3 anak buah Nandan. Sedangkan Nandan dan sisa anak buahnya berhasil masuk ke dalam ruangan Tasya. Salah satu anak buah Nandan mencoba untuk membius Tasya namun sayangnya gagal karena Tasya yang ternyata sudah sadar terlebih dahulu. Tasya langsung menghajar anak buah Nandan. Setelah itu Tasya pun menghajar Nandan yang akan mengambil Axel. Nona Tasya, sebaiknya Anda jangan melawan saya dan ikutlah dengan saya. Ucap Nandan. Jangan harap. Ucap Tasya. Dan siapa kamu sebenarnya? Sambung Tasya. Tasya tidak akan bisa mengenali Nandan karena Nandan memakai penutup wajah. Karena takut Arya akan segera kembali, Nandan pun meminta anak buahnya untuk menyerang Tasya. Walau dengan sedikit kesulitan karena kondisi Tasya yang baru saja melahirkan. Tapi Tasya terus berusaha untuk melawan. Tasya pun jatuh pingsan saat ada orang yang memukulnya dari belakang. Yang ternyata anak buah Nandan yang lainnya yang sudah berhasil mengalahkan anak buah Arya. Bagus, cepat bawa dia pergi dari sini. Ucap Nandan. Baik, ucap anak buah Nandan. Sedangkan kini Nandan akan mengambil Axel. Namun saat Nandan akan mengambil Axel, Nandan mendengar suara orang berteriak. Hai, berhenti kalian! Teriak Arya yang baru saja kembali bersama dengan Vian. Nandan yang mendengar teriakan Arya pun langsung bergegas mengambil Axel. Saat Nandan mengambil Axel, Arya langsung menghajar Nandan. Sedangkan Vian menghadapi anak buah Nandan yang mencoba membawa Tasya yang dibantu oleh petugas keamanan rumah sakit yang baru saja datang. 3 anak buah Nandan menghadapi Vian dan petugas keamanan rumah sakit sedangkan yang 2-nya terus berjalan sambil membawa Tasya. Nandan sendiri pun kini berusaha untuk menghadapi Arya dan mengambil anak Tasya sesuai dengan keinginan dari Fadil.
Namun karena memang kemampuan Nandan yang tidak seimbang dengan kemampuan Arya, Nandan pun kalah dan akhirnya Nandan kabur. Arya pun tak tinggal diam dan berusaha untuk mengejar, namun saat itu pula Axel menangis. Hingga Arya pun mengurungkan niatnya untuk mengejar Nandan. Tenanglah sayang. Papa ada di sini jadi kamu tidak perlu khawatir. Tenanglah. Ucap Arya yang berusaha untuk menenangkan Axel. Saat salah satu perawat yang selalu merawat Axel datang, Arya pun langsung pergi untuk menyelamatkan Tasya. Namun sayang saat Arya akan mengejar Vian sudah terlebih dahulu mendapat luka tusuk di perutnya oleh Nandan dan akhirnya Nandan beserta anak buahnya berhasil kabur dengan membawa Tasya dan Arya pun kehilangan jejak mereka. Keesokan harinya Azahra dan Delon tengah menunggu Arya sadar. Sudah dari semalam Arya pingsan karena terlalu syok dengan kejadian ini dan Arya pun merasa bersalah atas hilangnya Tasya yang akhirnya membuat Arya jatuh pingsan. Sedangkan Vian kini sudah sadarkan diri karena untungnya luka yang Vian dapatkan tidak terlalu dalam. Sehingga Vian pun baik-baik saja. Dan hanya perlu istirahat untuk sementara waktu. Sayang bangunanlah. Jangan membuat mama cemas seperti ini. Ucap Azahra yang sedang membelai Arya. Sudahlah kamu jangan seperti ini. Kalau kamu seperti ini kasihan Arya. Ucap Delon yang berusaha untuk menenangkan Azahra. Lalu aku harus bagaimana? Lihat anakku seperti ini. Dia mengalami guncangan karena istrinya diculik dan sampai sekarang Tasya pun belum ditemukan juga. Ucap Azahra di sela isak tangisnya. Iya aku tahu tapi kalau kamu seperti ini nanti Arya akan semakin sedih dan cemas takutnya nanti dia akan frustasi. Ucap Delon yang memeluk Azahra. Lagi pula Alex pun kini tengah mencari keberadaan Tasya di mana. Jadi kamu harus kuat agar Arya pun kuat. Sambung Delon yang kemudian mencium kening Azahra. Iya kamu benar. Aku harus kuat agar Arya pun bisa kuat menghadapi ini semua. Ucap Azahra yang mengusap dan menghapus air matanya. Di mana Axel? Tanya Azahra. Axel sedang bersama mamah dan papa. Jawab Delon. Azahra, panggil Alita yang masuk sambil menggendong Axel yang diikuti oleh Faris. Iya mah. Jawab Azahra. Bagaimana keadaan Arya? Apa Arya sudah sadar sayang? Tanya Alita yang tengah berusaha menenangkan Axel yang terus-menerus menangis. Belum mah. Arya masih belum sadar. Jawab Azahra dengan suara khas orang abis menangis. Azahra ini kamu cobalah untuk gendong Axel dan tenangkan dia. Karena sedari tadi Axel tidak mau diam. Ucap Alita saat Axel tidak mau diam. Azahra pun mengambil Axel dari gendongan Alita. Azahra berusaha untuk menenangkan Axel. Namun Axel tak kunjung diam juga. Sayang kamu kenapa? Kamu haus ya? Ucap Azahra. Sebentar aku buatkan susu untuk Axel dulu. Mungkin dia memang haus dan lapar. Ucap Delon dan Azahra pun hanya mengangguk. Ini Del. Papa sudah buatkannya tadi cuman Axel tidak mau meminumnya. Saut Faris yang menyerahkan botol susu pada Delon. Azahra berusaha untuk memberikan air susu pada Axel namun memang sedikit sulit. Suara tangis Axel menggema di ruangan inap Arya dan perlahan Arya pun mulai membukakan matanya karena mendengar suara tangis Axel yang sangat nyaring. Axel, panggil Arya saat matanya sudah benar-benar terbuka. Azahra yang mendengar Arya memanggil Axel pun langsung mendekat pada Arya. Arya kamu sudah sadar sayang. Ucap Azahra. Axel kenapa mah? Kenapa dia menangis sekencang itu? Tanya Arya yang berusaha untuk mendudukkan dirinya di atas tempat tidur. Mama tidak tahu sayang. Mungkin Axel merasa lapar. Jawab Azahra. Sini mah biar Arya yang menggendong Axel. Ucap Arya. Apa kamu sudah bisa menggendongnya? Tanya Azahra. Bisa kok mah. Jawab Arya. Azahra pun memberikan Axel pada Arya. Arya menggendong Axel dengan penuh kasih sayang dan itu membuat Axel menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Delon pun memberikan botol yang berisi susu untuk Axel. Agar Arya bisa memberikannya pada Axel. Arya berikan ini pada Axel. Papa takut kalau dia sudah kelaparan. Ucap Delon yang menyerahkan botol susunya pada Arya. Arya pun mengambilnya dan mencoba untuk memberikan pada Axel. Perlahan namun pasti Axel pun meminum susu yang diberikan oleh Arya. Maafkan papa sayang. Papa tidak bisa menjaga mama dengan baik. Sehingga kamu harus merasakan kelaparan seperti ini. Ucap Arya lirih sambil menatap putranya yang tengah meminum susunya dalam botol. Kamu di mana Tasya? Kamu harus segera kembali aku dan Axel membutuhkanmu. Batin Arya.